Jadi cacar air itu adalah suatu infeksi kulit yang disebabkan karena virus varicella zoster namanya. Ya, itu sejenis virus golongan herpes sama aja. Seperti itu. Oh, beda jenis virus. Untuk virusnya berbeda. Kalau yang cacar air kan varicella zoster ya, seperti itu. Dari gejalanya pun berbeda ya. Kalau misalkan cacar air, dia diawali dengan demam. Ya, demamnya itu tinggi biasanya karena dia jenis virus, makanya demamnya tinggi, bisa sampai 38, 39. Lalu 2 hari setelah demam biasanya akan diikuti oleh munculnya ruam. Nah, yang khas di sini adalah ruamnya itu. Ruamnya dia akan muncul di bagian badan terlebih dahulu, di perut atau di dada. Lalu dia akan menyebar secara sentripetal ya. Jadi dia akan menyebar ke arah ke atas dan ke bawah. Jadi akhirnya akan muncul ruam juga di kepala sama di hingga ke kaki. Gitu. Untuk cara penularannya, virus ini ada 2 cara ya. Yang pertama dengan droplet. Droplet itu artinya kita ngomong, kita bersin, kita batuk, itu keluar droplet, sama seperti virus corona ya. Itu keluar droplet. Nah, droplet tersebut berisikan virus-virus tersebut, virus varicella zoster, yang mana kalau misalkan dia terkena atau hinggap di orang lain itu akan terinfeksi juga, seperti itu. Nah, yang kedua itu caranya dengan kontak langsung. Bisa kontak dengan air liur dari pasien atau yang terinfeksi, atau kita menyentuh kontak dengan luka atau ruamnya tersebut yang sudah pecah. Biasanya itu juga bisa menimbulkan infeksi, seperti itu. Bervariasi Mbak, jadi bisa dari 4 hari sampai 14 hari timbul gejala dari kontak pertama langsung, seperti itu. Asalkan daya tahan tubuh kita tuh kuat, dia akan hilang dengan sendirinya. Namun itu akan dibantu dengan obat juga. Jadi fungsinya obat di sini itu sebagai memperpendek masa dari virus tersebut. Jadi semakin kita cepat menerima obat, mengonsumsi obatnya. Jadi kalau misalkan orang yang tanpa obat, dia itu bisa sembuh dengan kurun waktu 2 minggu. Tapi kalau dengan obat, dia bisa 5 hari aja udah sembuh, seperti itu. Untuk terinfeksi dengan varicella zoster itu emang dari sebagian besar orang itu 80% atau 90% itu akan membentuk imunitas atau kekebalan terhadap virus varicella zoster atau cacar air ya. Jadi artinya kalau sudah terbentuk imunitas atau kekebalan itu, dia punya kekebalan untuk menangkal virus tersebut untuk menginfeksi kita lagi. Tapi untuk sebagian orang tertentu yang memiliki satu riwayat penyakit kronis sama satu lagi dengan imunitas yang rendah, dia bisa terkena kedua kalinya. Seperti itu. Bekasnya kan macam-macam Mbak ya, ada yang dengan bekas yang dalam dan luas, ada yang dangkal. Kalau dangkal biasanya kita observasi aja sampai seminggu lah ya, itu akan sembuh dengan sendirinya, tidak akan menimbulkan bekas. Tapi biasanya dengan luka-luka atau bekas luka yang dalam dan luas ya, kan kadang tuh ada yang dalam dan luas ya, itu bisa kita konsultasikan ke dokter. Biasanya dokter akan memberikan obat salep ya, obat salep, atau misalkan dengan kalau memang perlu, kalau lukanya itu dalam sekali ya, sehingga sulit untuk meregenerasi sel-sel kulitnya, dokter akan mempertimbangkan untuk laser, seperti itu. Ya, tapi untuk bekas luka yang dangkal seperti itu, kita bisa mengkonsumsi aja vitamin-vitamin atau buah-buahan aja nggak apa-apa, itu untuk mempercepat regenerasi kulitnya, seperti itu. Pada sebagian kecil orang iya ya, karena dia bisa menimbulkan komplikasi. Komplikasinya itu terutama pada bayi atau yang di bawah 1 tahun, itu bila cacar air itu tidak ditangani dengan tepat, itu dia akan menimbulkan komplikasi namanya pneumonia. Pneumonia itu infeksi pada paru-paru. Nah, itu yang berbahaya bagi bayi. Lalu pada sebagian besar orang dengan imunitas yang rendah, contohnya seperti orang dengan HIV/AIDS, itu juga bisa berbahaya karena menimbulkan infeksi sekunder lainnya. Seperti itu. Pada lansia juga sebagian juga itu berisiko tinggi juga untuk menimbulkan kematian, karena lansia kita tahu sendiri imunitasnya udah mulai turun ya, segala fungsi-fungsi organnya juga mulai turun, seperti itu.